Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfania dengan NIM 182121134 dari Prodi Hukum Warga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. ADR atau yang disebut dengan Alternative Dispute Resolution merupakan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang dilakukan atas dasar keinginan para pihak guna menyelesaikan perkara di luar peradilan. Pada umumnya, proses ini dilakukan melalui arbitrase di Basarnas dan mediasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Apa sih yang dimaksud dengan arbitrase? Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan umum. Hal ini didasarkan atas perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Basarnas atau yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional merupakan lembaga hukum yang didirikan atas prakarsa MUI. Kesepakatan untuk bersengketa di Basarnas dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan mencantumkan klausula arbitrase di dalam satu draft perjanjian yang kemudian akan disetujui oleh para pihak, baik sebelum ataupun sesudah timbulnya perkara. Pencantuman klausula arbitrase dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004. Apa saja sih prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan prosedur arbitrase? Yang pertama yaitu dengan pendaftaran. Pendaftaran di sini adalah pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase kepada pihak lembaga arbitrase. Yang kedua yaitu permohonan mengadakan arbitrase. Di sini terdapat beberapa syarat, di antaranya yaitu mencantumkan nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, yang ketiga adalah fakta-fakta dan dasar hukum, yang keempat adalah rincian permasalahan, dan yang kelima adalah tuntutan. Yang ketiga adalah mencantumkan dokumen. Di sini para pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan. Di sini adalah pemohon menunjuk arbiter sebagai pihak ketiga yang netral, ya paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Di sini, ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan dengan alasan-alasan yang sah dan tidak melebihi dari 14 hari. Yang kelima adalah biaya arbitrase. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang melalui mediasi. Mediasi, apa sih yang disebut dengan mediasi? Mediasi merupakan suatu proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, yang diserahkan kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan mediasi ditemukan dalam pasal atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 6 Ayat 3 sampai dengan Ayat 5. Jika mediasi menghasilkan mufakat atas perdamaian, maka para pihak yang dibantu oleh mediator membuat rumusan secara tertulis sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Yang ketiga adalah, namun apabila setelah batas maksimal 40 hari tidak mampu membuahkan hasil karena suatu sebab tertentu, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kelima adalah tuntutan. Yang ketiga adalah mencantumkan dokumen. Di sini para pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan. Di sini adalah pemohon menunjuk arbiter sebagai pihak ketiga yang netral, ya paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Di sini, ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan dengan alasan-alasan yang sah dan tidak melebihi dari 14 hari. Yang kelima adalah biaya arbitrase. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang melalui mediasi.
Mediasi, apa sih yang disebut dengan mediasi? Mediasi merupakan suatu proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, yang diserahkan kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan mediasi ditemukan dalam pasal atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 6 Ayat 3 sampai dengan Ayat 5. Jika mediasi menghasilkan mufakat atas perdamaian, maka para pihak yang dibantu oleh mediator membuat rumusan secara tertulis sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Yang ketiga adalah, namun apabila setelah batas maksimal 40 hari tidak mampu membuahkan hasil karena suatu sebab tertentu, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.